Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Ketua Umum Aspira, Organisasi Aspirasi Rakyat Indonesia Raya, menunjukkan bahwa kami telah mengucapkan selamat bulan puasa, bulan yang suci. Disebutkan bulan Ramadan, bulan yang paling agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami menyimak keseluruhan di Indonesia ini mengadakan capres, cawapres yang telah kita selesaikan, pemilihan umum, bagian partai untuk maslahat rakyat Indonesia aman, tentram, sejahtera. Bahwa kali ini kami menyampaikan orasi sedikit, tidak banyak, atas pemahaman untuk memandang dan berpikir yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pemilihan dalam politik ini kami peringatkan jangan sampai menjadi penggagalan untuk berpikir. Penggagalan untuk berpikir yang tidak sehat itu bisa menggagalkan segalanya. Yang jadi kunci utama bagi seluruh rakyat Indonesia itu hak untuk memilih Presiden Republik Indonesia. Mana yang terbaik? Jangan saling menghujat diantaranya 1, 2, 3. Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Siapa yang menang, itulah harus kita ikuti. Kita sebagai rakyat biasa, rakyat kecil, harus kita mengikuti. Jangan mengatakan salah satunya pendoliman dan pemalsuan kata-kata, pemalsuan pemikiran, itu salah semua. Satu, kalau ingin menjadi cawapres dan termasuk capres, calon presiden, cawapres juga, calon wakil presiden, harus terpikir lebih mendalam. Yang diutamakan seluruh pendukung dan yang didukung oleh rakyat Indonesia. Apabila kita sudah menjalankan, satu kunci utama adalah kesadaran kita. Sadarlah kamu mencalonkan diri. Sabarlah kamu untuk menerima atas segala ocehan, makian, dan lain-lain sebagainya. Dan ikhlaslah kita harus menjalankan dengan fisabilillah. Itu yang kita harus dijalankan. Kita perlu dipandang diantaranya paslon 1. Bagaimana narasinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa lebih baik? Jangan kita mengambil langkah. Harus berpikir dulu. Kiranya jangan sampai menjadi kerusakan di Indonesia ini. Paslon 2 juga. Lihat juga pribadinya bagaimana. Jangan sok kita memilih. Pandang dulu. Paslon 3 juga. Hak pilihnya harus sadar diri. Ketika ketiga-tiganya ini dalam dukungan atau yang calon, harus sadarlah kita apabila kalah. Harus sadarlah kita kalau kita menang. Jangan menjadi orang yang sombong. Yang kalah jangan menjadi orang-orang penghujat dan pemaki. Kita kan sama-sama orang Islamnya. Jadi orang Islam itu sebenarnya al-Islamu tusallimu alal Islam. Islam itu menyelamatkan sesama Islamnya. Itu sebenarnya. Terus bagi seluruh rakyat Indonesia ini,
sangat terbodohi sebenarnya. Dibodohi oleh para calon yang kurang menghemat untuk berpikir. Calon kubu 1, kubu yang mana saja, kubu 2, kubu 3. Saya melihat sebenarnya ya, saya melihat kurang begitu tepat. Melihat Pak Prabowo itu sangat sadar, sabar, ikhlas. Sebenarnya saya tidak pernah bertatapan muka dengan Pak Prabowo. Tapi kenapa saya memilih Pak Prabowo Gibran? Karena saya melihat penataan dari awal, kekalahan kita menerima. Kekalahan lagi, menerima lagi. Sampai ketiga kalinya sekarang itu nyalon, masih tidak dikarenakan jabatannya, dikarenakan rakyat. Setelah itu saya melihat dengan batin kepada beliaunya sangat mendukung karena batiniahnya itu tulus menghadapi dikarenakan negara Republik Indonesia yang penting untuk melindungi negaranya sepenting tidak bisa menjadi kerusakan. Nomor 2 untuk melindungi rakyat semua. Begitu dalam pandangan kami. Dan kalau kita sebenarnya saling mendukung di antaranya kanannya Pak Prabowo, kirinya Pak Prabowo, itu harus saling mendukung apabila sudah kalah. Harus mendukung kepada yang menang. Itu sebenarnya. Saya melihat narasi-narasinya orang banyak. Saya tidak akan sebut narasinya kubu paslon 1, paslon 3 itu menyudutkan kepada Pak Prabowo. Ada apa ini sebenarnya? Sepertinya angkoro. Ingin kita memiliki, ingin kita menjadi jabatan. Padahal kalah. Yang milih cuma sedikit, hanya pojoknya Indonesia saja. Saya sudah keliling di Indonesia ini sampai dari NTB, sampai keliling seluruh Indonesia, sampai Sumatera, Kalimantan, Kalbar, Kalsel, di mana-mana sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai. Saya keliling, kemenangan di mana? Kubu 1, kubu 3. Yang saya tanya kepada masyarakat atau kepada kerakyatan, semua milih siapa kamu? Milih Pak Prabowo. Tapi kadangkala partainya di P3, partainya kadangkala di PDI, partainya kadangkala di Golkar. Itu ke Pak Prabowo. Masya Allah ini ya. Makanya harus kita berpikir, ya Allah, sangat saya malu sendiri melihat kepada seluruh yang mengaku dirinya Islam. Malu lah, malu. Kenapa kok kami sendiri terasa malu melihat ini bermain silat begini dan begitu, silat lidah, menghujat dan memaki dirinya tapi Islam. Di mana ya diletakkan Islam ya? Di mana amaliyahnya yang diletakkan, padahal dirinya harus saling menutupi kejelekan orang. Apabila kita bisa menutupi kejelekan orang, maka kejelekan dirinya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila membongkar kejelekan orang, lebih besar yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan sendiri. Masya Allah, itu kasihan. Sebenarnya rakyat seorang yang terbaik ini adalah jangan mengharap-harap, saya ini karena mendukung salah satunya ini masuk surga. Tidak. Mendukung ini masuk neraka. Tidak. Tahukah kamu neraka dan surga itu? Neraka dan surga itu ada di mulut kita, ada di otak kita. Otaknya kamu menghujat dan memaki, menghina orang lain, menjelek-jelekkan nama orang lain, menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Seperti contoh
kalian menghujat Pak Jokowi. Sebagai apa Pak Jokowi? Sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu bagaikan bapak kalian semua, bapaknya rakyat Indonesia. Dimaki, dihina, dihujat-hujat, dimaksulkan. Itu kata-kata apa? Kata-kata apa? Ya dalam pandanganlah orang tuamu. Semakin kita menghujat lebih mendalam kepada Pak Jokowi, maka orang tuamu sendiri diinjak-injak oleh kalian semua. Dengan ibu-ibunya kamu. Maka itulah yang tidak dipikirkan juga kepada dirinya sendiri. Suka kita menghujat Bapak Jokowi, maka gampang untuk menghujat bapaknya sendiri. Suka melema Bapak Jokowi, maka suka kamu melema bapaknya sendiri. Dan suka menghujat dan memaki ibu negara, maka kamu suka menghujat memaki ibunya sendiri. Itu pikir. Maka orang yang benar itu sulit. Melatifkan pemikiran sulit. Tafakkaru qoblal kalam, berfikirlah kamu berbicara. Kalau bisa latifu bil akliha, harus akal itu dilembutkan supaya jadi orang-orang terbaik. Yang dikatakan surga itu membaik kepada yang lain, membaik lagi kepada orang yang lain. Walau kita dihujat dan dimaki, kita tetap bersisi kokoh, sadar dan sabar dan ikhlas. Itu. Kemudian saya meneteni dan ngecek Pak Prabowo ini dihina, dimaki, dan dihardik, dimalukan kepada orang lain. Maka Bapak Prabowo tetap kokoh pendiriannya. Itulah yang saya himpun dalam pemikiran saya. Walaupun saya tidak bertemu, bertatapan muka, saya tetap dukung, relawan. Saya berjalan berkorban sendiri, tidak minta-minta uang. Ada apa? Pak Prabowo memberi uang? Tidak ada, sama sekali 0%. Itu. Jadi saya relawan demi Pak Prabowo ini karena pejuang Indonesia, pejuang rakyat. TNI terus dimaki-maki, dibilang Pak Prabowo menjadi penculik, aktivis. Jangan membuat narasi pembohongan. Ditanya pembuktian kalian itu tidak ada pembuktiannya. Terus gimana nanti itu? Kalian ini dipertanggungjawabkan di alam dunia, juga dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Memaki orang, mulutmu, matamu, memandang orang itu jelek, mendengarkan penghujatan, itu mengikuti orang-orang tidak benar, maka dirinya juga tidak benar. Likulli amalin jazaun. Tiap-tiap pekerjaan pasti ada pembalasan. Bukan kita semua yang membalas, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Yang akan memberi adab juga Allah. Kenapa tidak memikirkan ke sana? Adabnya Allah. Karena orang itu sudah tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, maka bisa melupakan diri. Lupa pada dirinya sendiri, lupa pada anak-anaknya, lupa pada keturunannya, lupa pada keluarganya. Maka semuanya akan ditutup oleh Allah kebaikannya. Maka tidak ada kebenaran. Dirinya sendiri tidak akan benar. Makanya benahilah dirimu sampai ke kiang lahat. Marilah di bulan puasa ini saling sadar menyadari, saling ikhlas mengikhlaskan, saling sabar menyabari kepada orang yang lain, mendidik kepada yang lain, bukan membuat narasi penghujatan dan pemakian kepada orang lain. Datangkanlah Habibullah yang disebutkan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita cinta Allah, maka cinta pada dirinya. Man ahabba ilallah kahabbani. Barang siapa cinta Allah, maka cinta pada dirinya sendiri. Man ahabba ilallah fahuwa ahabba ila nafsiha. Barang siapa benar-benar cinta pada Allah, berarti kita benar-benar cinta pada dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan diri,
untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan rakyatnya, untuk menyelamatkan seksama Islamnya, untuk menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya beragama Islam, agama Katolik, agama yang lain itu ada di satu kubu. Jangan dihancurkan sendiri oleh rakyat Indonesia. Itulah agamamu Islam, lebih diselamatkan dirinya. Islam yang sebenarnya itu menyelamatkan kependirian di dalam Islamnya, bukan menghancurkan dirinya sendiri. Itu saya prediksi semuanya itu menghancurkan dirinya sendiri, bukan mengangkat derajatnya di Indonesia ini. Orang yang mengangkat derajatnya itu tidak memaki kepada bapak kita, walaupun bagaimana bapaknya. Walaupun bagaimana bapak kita, tetap bapakmu. Walaupun bagaimana ibumu, tetap ibumu. Kalau bapaknya salah, apa mau diinjak, apa mau dibunuh, itu kesalahan Anda. Bapak bagaimanapun, bagaimana narasi yang terbaik. Boleh kita buat orasi, tapi yang benar, bukan kebencian kepada orang tuanya. Bukan kebencian kepada ibunya, bukan kebencian kepada bapaknya, bukan kebencian pada saudaranya. Bagaimana keturunan kalian semua nanti akan menjadi hina di hadapan Allah, hina di hadapan Rasulullah SAW. Jangan mengaku dirinya sombong, lebih baik daripada yang lain. Itu kelakuan setan, itu kelakuan nafsu nafsu yang memberi kejahatan kepada orang, mendidik penghujatan pada orang. Itu narasi yang tidak baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Maka didikan kami, penyampaian kami ini cuman sekilas, mudah-mudahan jadi manfaat dan berkah, menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi hikmat bagi kita, keluarga kita, kepada saudara kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, keturunan kita. Maka mudah-mudahan menjadi berkah, umur panjang, dan perilakunya yang terbaik. Mudah-mudahan kita sekalian yang mendengarkan dan yang melihat menjadi ridho Allah dan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.